saya sedang berada di Bukit Sibeabea di Pulau Samosir. Tepatnya ini di tempat patung Tuhan Yesus tertinggi di seluruh dunia dengan ketinggian mencapai 61 meter. Puji Tuhan saya bisa ada di sini ya, berkat kemurahan hati Tuhan. Oke, ya saat ini saya ingin kesaksian ya, bagaimana pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Ya, jadi bermula ceritanya saya itu dilahirkan ya atau berada di lingkungan keluarga yang memang tidak percaya akan Tuhan. Kedua orang tua saya tidak percaya Tuhan, kedua orang tua saya adalah orang tua yang ateis dan saya tidak diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, eh, dengan asuhan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga dengan contoh-contoh kehidupan kedua orang tua saya yang tidak benar seperti itu, saya tumbuh dan dewasa di keluarga yang seperti itu. Dan suatu malam ketika itu, waktu saya masih duduk di bangku SMP, saya pernah bermimpi saudara. Ya, jadi mimpinya itu di kanan kiri papa saya itu ada eh, seseorang yang berjubah dengan pakaian warna hitam dan itu membawa papa saya berjalan menuju ke neraka. Sedangkan di sisi kanan kiri saya itu saya ditemani dengan seseorang yang berjubah putih ya, itu menuju ke surga. Nah, otomatis saya melihat dalam mimpi itu papa saya dibawa ke neraka, saya tidak terima dan saya dalam mimpi itu saya berteriak keras agar papa saya selamat. Eh, saya memanggil papa saya, "Papa, papa, 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 kamu salah jalan." Saya bilang seperti itu, tetapi papa saya tidak menghiraukan saya dan dia terus berjalan menuju ke neraka. Nah, dari situ keesokan harinya sempat saya bicara dengan papa saya ceritakan bahwa semalam saya memimpikan papa, ya, papa masuk neraka dan saya yang mm, tidak mengerti apa-apa waktu itu ya, saya cuma nyeletuk ke papa saya bilang, "Kamu bertobat, Pak, biar tidak masuk neraka." Nah, tapi papa saya yang notabene memang orang tidak percaya, dia hanya ketawa aja mendengarkan saya bercerita. Nah, dari situ ya, karena didikan saya juga didikan orang yang tidak percaya Tuhan ya, saya juga jatuh ke dalam pergaulan bebas akhirnya, juga jatuh dalam berbagai dosa dan juga akhirnya dari teman-teman saya juga akhirnya sempat masuk ke agama seberang. Nah, lanjut berganti tahun ya, di tahun 2021. Nah, di situ saya mengalami musibah yang begitu besar ya, di mana kakak saya meninggal, dapat 20 hari mama saya meninggal, dapat 20 hari papa saya meninggal. Nah, itu saya benar-benar syok di situ, tetapi ada suatu keajaiban, sesuatu yang terjadi ya. Jadi papa saya yang terakhir meninggalnya. Nah, di waktu keadaan papa saya yang boleh dikatakan waktu itu sudah eh, mau meninggal ya di pembaringannya, saya tiba-tiba berbicara dengan papa saya. Saya bilang seperti ini, "Papa, kamu harus bertobat. Saat ini juga kamu harus bertobat, kamu harus percaya Tuhan Yesus kalau kamu mau selamat. Kalau tidak, kamu sekarang jalan ke neraka." Saya bilang dengan sontaknya seperti itu. Padahal waktu itu saya ini tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi malam itu saya bisa berbicara seperti itu kepada papa saya. Saya berteriak-teriak, saya menangis di situ agar papa saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Dan akhirnya papa saya meninggal. Selepas kejadian papa saya meninggal, ya, saya teringat flashback mimpi saya yang dahulu. Saya teringat, terngiang-ngiang kembali. Akhirnya saya sempat berpikir, apakah benar surga yang benar itu adalah surga Tuhan Yesus yang saya teriakkan dalam mimpi saya kepada papa saya dan itu terjadi di tahun 2021 di mana papa saya akan meninggal, saya berteriak dengan kencang bahwa papa harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sempat berpikir seperti itu dan dalam kebingungan saya ya, kesetresan saya waktu itu yang karena sudah ditinggal semua oleh anggota keluarga saya, tinggal saya satu-satunya. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Saya bilang seperti ini, "Tuhan, kalau memang benar Engkau adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Engkau Tuhan yang benar, tolong saya, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Engkau adalah Tuhan." Saya bilang seperti itu. Dan waktu itu Tuhan
berbicara kepada saya. Dia bilang seperti ini, "Kamu baca Mazmur 27." Saya yang sama sekali tidak mengenal kekristenan, ya, saya tidak pernah baca Alkitab, pegang pun saya tidak pernah. Saya nggak ngerti caranya baca Alkitab. Tapi Tuhan berbicara, "Bacalah Mazmur 27." Saya akhirnya googling di situ, saya buka, dan saya di situ menemukan sebuah ayat yang berkata bahwa, sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allah datang menyambutmu. Di situ saya menangis seakan-akan Tuhan mengerti keadaan saya waktu itu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya, seperti itu. Dan tidak berhenti, saat itu juga saya belum puas dengan Tuhan, ya, beberapa hari kemudian saya berbicara lagi begini kepada Tuhan, "Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan Yesus, tolong berbicara sekali lagi kepada saya. Saya ingin tahu itu benar-benar Engkau." Dan saudara, waktu itu, ya, di depan saya ada sebuah radio, dan setelah saya berdoa seperti itu saya langsung memutar radio dengan refleksnya saya, ya. Dan sontak saya terkaget-kaget, saudara, karena saya memutar radio itu, tiba-tiba radio itu mengeluarkan suara, "Sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allahmu datang menyambutmu." Saya langsung nangis tersungkur di kaki Tuhan, saya bilang, "Ya Tuhan, ini memang benar Engkau. Saya percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup." Karena ini buat saya suatu keajaiban, dan ini bukan kebetulan, ini memang Tuhan yang berbicara kepada saya, dan Tuhan yang mau memanggil saya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saya. Saya sangat bersyukur, ya, karena Tuhan begitu baik pada saya. Tuhan mau menyatakan dirinya, Tuhan mau memungut saya yang penuh dengan dosa ini, ya, dan Dia mau menyelamatkan saya. Seperti firman-Nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Jadi firman itu benar-benar dinyatakan dalam hidup saya bahwa Tuhan benar-benar mau memilih saya. Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, mengenalkan dirinya kepada saya. Saya percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa itulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin hari ini berbeban berat, berletih lesu, atau ada permasalahan apapun dalam kehidupan saudara, ada kekosongan hati, ada kebingungan arah tujuan hidup, atau mungkin ada orang yang mengalami seperti yang sudah saya alami, jangan ragu, datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang ada di firman ini, ya, di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran hidup." Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, jangan ragu, datang kepadanya. Dia adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib.